Bayangkan sebuah bukit yang tampak biasa dari kejauhan, diselimuti kabut tipis, dikelilingi oleh hutan dan lembah-lembah hijau khas Jawa Barat. Namun di balik ketenangan lanskap itu, tersembunyi misteri yang telah membingungkan ilmuwan, arkeolog, hingga spiritualis selama puluhan tahun. Gunung Padang, yang terletak di Cianjur, bukan sekadar situs megalitikum, melainkan teka-teki raksasa yang menyimpan jejak peradaban yang mungkin jauh lebih tua dari piramida Giza. Semuanya bermula dari temuan aneh pada tahun 1914, ketika peneliti Belanda mencatat adanya batu-batu bersusun tak wajar di puncak bukit. Tapi saat itu, temuan ini diabaikan. Baru pada akhir abad ke-20, perhatian kembali tertuju ke sana, ketika warga melaporkan fenomena ganjil, suara gamelan dari dalam tanah, getaran aneh di malam hari, dan hewan ternak yang enggan mendekati kawasan itu. Penelitian pun dimulai kembali. Ketika tim dari berbagai universitas meneliti kedalaman tanah Gunung Padang dengan teknologi georadar, hasilnya mengejutkan. Struktur batuan yang tersusun rapi hingga puluhan meter ke dalam tanah. Lebih dalam dari yang bisa dilakukan manusia zaman besi. Batu-batu itu bukan formasi alam. Mereka adalah buatan manusia, disusun dengan teknik yang tidak diketahui peradaban manapun yang pernah tercatat di Nusantara. Yang lebih mencengangkan, hasil carbon dating menunjukkan bahwa bagian terdalam dari struktur ini bisa jadi berusia 20.000 tahun. Jauh lebih tua dari peradaban Mesir, Mesopotamia, bahkan lebih tua dari anggapan umum tentang awal peradaban manusia. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Pemerintah mulai membatasi akses ke area-area tertentu dari Gunung Padang. Sejumlah peneliti yang berusaha menggali lebih dalam dihentikan tanpa alasan jelas. Beberapa dari mereka bahkan tiba-tiba bungkam. Salah satu arkeolog, yang sempat mengklaim telah menemukan ruangan besar seperti ruang ibadah di dalam tanah Gunung Padang, tiba-tiba berhenti dari dunia akademik. Ketika diwawancarai secara informal, ia hanya mengatakan, beberapa kebenaran tidak boleh dibuka. Masyarakat lokal pun memiliki cerita mereka sendiri. Legenda tentang makhluk besar berjubah putih yang menjaga bukit itu. Tentang orang-orang yang hilang saat mencoba mengambil batu dari situs tersebut. Bahkan tentang seorang petani yang pernah menggali terlalu dalam dan mendengar bisikan dari dalam bumi. Bisikan yang mengatakan, kamu belum waktunya tahu. Namun di tengah misteri itu, muncul seorang peneliti muda bernama Raka. Ia berasal dari keluarga spiritualis Sunda, namun memiliki latar belakang akademik di bidang arkeologi dan geofisika. Raka percaya bahwa Gunung Padang bukan hanya situs kuno biasa, tapi gerbang. Ia berhasil mengakses data lama yang sengaja dikaburkan. Foto-foto satelit inframerah menunjukkan pola-pola simetris di bawah Gunung Padang yang sangat menyerupai struktur kota. Ya, sebuah kota yang tertimbun tanah dan waktu. Ia juga menemukan prasasti kuno yang sebelumnya tidak diterjemahkan dengan benar. Prasasti itu menyebut satu kata berkali-kali, Lamuri. Lamuri, menurut sebagian sejarawan, adalah kerajaan tua yang hilang di wilayah barat Indonesia, bahkan sebelum Sriwijaya. Tapi tak ada bukti kuat tentang keberadaannya. Hingga sekarang, dalam pencariannya, Raka mendapat bantuan dari seorang jurnalis investigasi, Naya, yang memiliki akses ke dokumen-dokumen rahasia pemerintah. Bersama, mereka menemukan bahwa pada tahun 1982, seorang militer berpangkat tinggi mengajukan laporan internal tentang aktivitas elektromagnetik abnormal di Gunung Padang. Laporan itu disimpan rapi dan tidak pernah diungkapkan ke publik. Yang membuat bulu kuduk berdiri, laporan itu disertai gambar, sebuah batu besar mirip altar, dengan simbol yang tidak dikenal. Ketika gambar itu ditunjukkan kepada beberapa ahli simbol kuno, tak satu pun yang bisa mengidentifikasinya, kecuali satu orang. Seorang pakar budaya dari Tibet yang mengatakan bahwa simbol itu mirip dengan yang ditemukan di lembah Indus, ribuan kilometer jauhnya. Apakah ini berarti peradaban kuno Gunung Padang pernah berhubungan dengan wilayah lain di dunia? Ataukah peradaban itu bukan berasal dari dunia ini? Beberapa teori konspirasi mulai bermunculan. Ada yang percaya bahwa Gunung Padang menyimpan teknologi kuno, bahkan energi besar yang bisa mengguncang dunia. Ada yang menyebutnya tempat penyimpanan, pengetahuan awal manusia,
Dan ada pula yang menganggap bahwa situs ini adalah bagian dari jaringan global piramida bawah tanah. Namun, tak satu pun yang bisa menjawab mengapa pemerintah tampak berusaha menutup-nutupi penelitian mendalam di sana. Raka dan Naya tidak berhenti. Mereka menyelinap masuk ke area larangan, dan dengan alat pemindai sederhana, mereka menemukan sebuah pintu batu, tertutup sempurna dan tidak bisa dibuka. Tapi anehnya, pintu itu bergetar. Seolah ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang hidup. Ketika mereka mencoba merekam getaran itu, suara-suara muncul dari alat mereka. Tidak jelas, tapi seperti percakapan dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Naya mengirim rekaman itu ke temannya yang seorang ahli bahasa kuno. Dan inilah awal dari semua kekacauan. Temannya dibunuh. Mobilnya ditemukan terbalik di pinggiran jalan. Laptop dan hard disknya hilang. Raka dan Naya sadar bahwa mereka bukan hanya sedang mencari kebenaran arkeologis, tapi sedang menggali rahasia besar yang telah disembunyikan selama ribuan tahun, bahkan mungkin dijaga oleh sesuatu yang bukan manusia. Namun mereka tidak berhenti. Di satu malam, mereka kembali ke Gunung Padang, mencoba memecahkan kode dari prasasti yang mereka temukan. Dan ketika mereka membacanya keras-keras, tanah bergetar pelan. Batu-batu di sekitar mereka bersinar lembut, seolah merespons. Dan sebuah celah terbuka di bawah altar batu. Apa yang mereka temukan di dalamnya adalah permulaan dari kenyataan yang tak bisa mereka percayai. Sebuah ruangan raksasa, dengan dinding-dinding penuh simbol. Di tengahnya, berdiri patung-patung tinggi dengan bentuk tak menyerupai manusia, namun tak juga menyerupai binatang. Dan di ujung ruangan, sebuah bola kristal bersinar, berputar perlahan, memancarkan cahaya biru ke langit-langit gua. Raka mendekat, dan saat tangannya menyentuh bola itu, sekejap, kilasan masa lalu membanjiri pikirannya. Ia melihat lautan yang menenggelamkan kota-kota, langit yang terbuka seperti jendela, dan makhluk-makhluk turun dari langit. Ia melihat manusia pertama yang bukan manusia, makhluk bercahaya yang mengajari manusia bertani, membangun, dan berbicara. Dan ia sadar, Gunung Padang bukan peninggalan manusia biasa. Tempat itu adalah pusat dari sebuah peradaban penghubung antara bumi dan langit. Dan selama ini, peradaban kita hidup di atas reruntuhan dunia yang jauh lebih maju. Namun peradaban itu memilih untuk dilupakan, demi menjaga keseimbangan antara manusia dan langit. Namun sekarang, pintu itu telah terbuka. Dan sesuatu telah terbangun. Begitu kilasan masa lalu itu menghilang dari benaknya, Raka limbung dan jatuh terduduk. Dadanya sesak, nafasnya berat. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, dirinya bukan lagi orang yang sama seperti sebelum menyentuh bola kristal itu. Ia merasa seolah telah mewarisi sesuatu. Sebuah ingatan, atau mungkin sebuah tugas. Naya memegang bahunya, menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Tapi sebelum sempat bertanya apapun, suara aneh terdengar dari ujung ruangan. Suara seperti dengungan rendah yang perlahan berubah menjadi gema yang memekakan telinga. Cahaya dari bola kristal makin terang, dan udara mulai terasa berat. Batu-batu di dinding mulai bergetar. Debu-debu halus berjatuhan dari langit-langit gua. Tiba-tiba, di seberang ruangan itu, terbuka sebuah lorong gelap. Bukan lorong alami, tapi lorong buatan. Dengan dinding mulus berukir simbol-simbol asing yang menyala dalam gelombang biru lembut. Tanpa berkata apa-apa, seolah dituntun oleh sesuatu, Raka melangkah masuk ke dalamnya, diikuti oleh Naya dengan ragu. Lorong itu panjang dan melingkar ke bawah. Semakin dalam mereka melangkah, semakin jelas suara aneh yang terdengar. Suara-suara yang entah berasal dari luar atau dari dalam kepala mereka sendiri. Lalu, di ujung lorong itu, mereka tiba di sebuah ruang bundar, seperti aula besar dengan langit-langit yang sangat tinggi. Di tengah ruangan, ada pilar hitam menjulang dengan bentuk yang sama sekali tak lazim, seolah bukan dari dunia ini. Dan di sekeliling pilar, ada 6 peti batu besar. Masing-masing tertutup rapat, masing-masing memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Dan pada masing-masing peti, tertulis satu simbol yang membuat darah Raka berdesir, karena ia mengenal simbol-simbol itu dari penglihatannya sebelumnya.
Simbol yang menandakan nama-nama makhluk dari peradaban terdahulu. Bukan manusia, tapi penjaga. Satu peti, terbuka, dan kosong. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Kabut putih mengendap dari langit-langit. Naya mulai panik, mengajak Raka untuk keluar. Tapi Raka terdiam mematung. Wajahnya pucat. Tangannya menunjuk ke sisi ruangan, ke sebuah ukiran besar di dinding. Ukiran itu menggambarkan sesuatu yang sangat mengerikan. Dunia yang terbakar, manusia berlarian ketakutan, dan sosok-sosok tinggi bercahaya turun dari langit membawa kehancuran. Di bagian bawah ukiran itu, tertulis kalimat dalam aksara kuno yang berhasil diterjemahkan oleh Raka dengan sisa-sisa ingatan dari penglihatan sebelumnya. Jika penjaga bangkit sebelum waktunya, dunia akan terulang dari awal. Mereka sadar bahwa 1 dari 6 penjaga telah bangkit. Dan itu bukan sesuatu yang baik. Naya memaksa Raka keluar, dan mereka berlari melalui lorong yang mulai retak dan bergetar. Ketika mereka mencapai ruangan bola kristal, cahaya di sana telah padam. Tapi suara gema dari bawah tanah masih terus terdengar, seperti langkah kaki, entah satu atau banyak. Sesampainya di permukaan, malam sudah sangat larut. Namun udara terasa berbeda. Tenang, tapi menakutkan. Burung-burung malam tidak bersuara. Angin berhenti berhembus. Dan langit, entah kenapa, tampak sedikit lebih merah dari biasanya. Mereka berdua memutuskan untuk menyimpan semua ini. Tapi dalam hati, Raka tahu, waktu mereka tidak banyak. Ia mulai mencatat semuanya. Merekam data. Menghubungi orang-orang yang mungkin bisa membantu. Tapi setiap kali ia mencoba menyampaikan kebenaran yang ia temukan, sinyal akan terputus. Email akan hilang. Bahkan pesan suara akan rusak seperti terinterferensi sesuatu. Dan satu malam, Raka mendapatkan sebuah kiriman amplop, tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada foto. Foto dirinya dan Naya saat di dalam gua. Saat berdiri di depan peti batu yang terbuka. Diambil dari sudut ruangan yang tidak mereka lihat saat itu. Di balik foto, tertulis tangan kasar. Mereka sudah tahu kamu melihat. Dan sejak malam itu, Raka tak pernah terlihat lagi. Naya melanjutkan perjuangannya. Ia merilis sebagian cerita mereka dalam bentuk artikel fiksi, menyamarkan fakta menjadi legenda. Ia berharap suatu saat ada orang yang cukup berani dan cukup bijak untuk menyambung jejak mereka. Namun, kisah ini tidak berakhir di sana. Beberapa tahun kemudian, saat seorang pendaki tak dikenal nekat bermalam sendirian di Gunung Padang, ia melaporkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia melihat cahaya biru keluar dari batu-batu, mendengar nyanyian dalam bahasa yang tak dikenal, dan sosok tinggi berjubah putih berjalan perlahan di puncak bukit. Sosok itu tidak menoleh, tidak berbicara, tapi menyentuh tanah dengan tongkat batu. Dan bumi bergetar. Apakah peradaban tertua di dunia sedang bangkit kembali? Atau, kita semua hanya hidup di atas reruntuhan peringatan, dan waktu kita telah habis? Setelah kabar tentang pendaki yang melihat sosok berjubah putih menyebar ke media lokal, perhatian kembali mengarah ke Gunung Padang. Namun kali ini, bukan hanya peneliti dan penggemar sejarah yang datang, melainkan juga kelompok-kelompok spiritual, paranormal, dan bahkan organisasi asing yang tak menyebut identitas mereka secara jelas. Sementara itu, Naya, yang selama bertahun-tahun menghilang dari dunia jurnalisme, tiba-tiba muncul kembali dalam sebuah siaran podcast misteri underground. Suaranya terdengar lebih tua, lebih berat, dan penuh luka. Dalam siaran itu, ia hanya mengatakan satu hal yang membuat pendengar merinding. Raka belum mati. Tapi dia bukan lagi Raka yang dulu. Pernyataan itu memicu kehebohan. Beberapa orang mengaku melihat seseorang mirip Raka di berbagai tempat, dari pesisir Aceh hingga pedalaman Kalimantan. Bahkan ada yang mengklaim melihatnya di luar negeri. Tapi ada kesamaan dari semua laporan itu. Raka yang mereka lihat tidak berbicara, selalu mengenakan pakaian serba putih, dan hanya menatap langit, seakan menunggu sesuatu. Lalu, muncul serangkaian kejadian aneh. Di beberapa gunung kuno lainnya di Indonesia, seperti Gunung Sadahurip, Gunung Lalakon, hingga situs Lebak Cibeduk,
para peneliti mulai menemukan struktur bawah tanah yang mirip dengan Gunung Padang. Struktur-struktur itu sebelumnya tertutup rapat oleh alam, tapi kini satu persatu mulai terbuka dengan sendirinya. Setiap kali struktur baru ditemukan, fenomena serupa terjadi, gangguan elektromagnetik, suara-suara tak dikenal, dan munculnya simbol kuno yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lembaga resmi mulai bungkam. Pemerintah tidak memberi keterangan. Situs-situs itu dijaga ketat oleh aparat bersenjata. Namun para pendaki, warga lokal, dan pemburu misteri terus berdatangan. Mereka percaya bahwa Indonesia menyimpan lebih dari sekadar peninggalan arkeologis. Mereka percaya ada kunci yang akan membuka kebenaran asal-usul manusia di Nusantara. Di tengah semua kekacauan itu, Naya kembali menulis. Tapi bukan artikel biasa. Ia menerbitkan buku tipis berjudul Yang Menjaga Gunung-Gunung. Hanya dicetak terbatas dan dibagikan secara diam-diam di kalangan spiritualis dan komunitas metafisika. Buku itu berisi catatan-catatan yang ia tulis sejak terakhir kali berada di Gunung Padang bersama Raka. Ada satu bagian dari buku itu yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Penjaga tidak pernah tidur. Mereka hanya menunggu manusia mengulang kesalahan yang sama. Ketika keenam peti terbuka, maka langit akan retak, dan tanah akan menghapus jejak kita. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kita yang tidak pernah belajar. Di akhir buku itu, ia menyelipkan simbol, sebuah ukiran kuno dari Gunung Padang yang diterjemahkan sebagai Lamuri akan bangkit dalam cahaya terakhir. Dan begitulah, kata Lamuri kembali muncul. Kata yang dianggap mitos. Kata yang dulu hanya tercatat samar dalam teks kuno, tapi kini menjadi benang merah dari semua kejadian misterius yang menyebar. Banyak yang percaya bahwa Lamuri bukan sekadar kerajaan kuno, tapi pusat dari peradaban spiritual dan teknologi tinggi yang pernah ada ribuan tahun lalu, yang sengaja ditenggelamkan, dikubur, dan dilupakan, karena satu alasan, manusia belum siap. Namun, roda waktu tidak bisa dihentikan. Pada malam tanggal 21 Juni, malam titik balik matahari, langit di atas Gunung Padang tampak berbeda. Awan berkumpul membentuk pusaran, meskipun tidak ada badai. Warga sekitar mendengar suara-suara dari bawah tanah, seperti lonceng batu dipukul berulang-ulang. Dan bagi yang peka, malam itu adalah malam yang mustahil dilupakan. Karena di puncak Gunung Padang, batu-batu tua menyala sekali lagi. Seseorang berdiri di tengahnya. Sosok tinggi, mengenakan jubah putih, dan membawa tongkat batu. Ia tidak berbicara, tapi semua yang melihatnya paham satu hal, sesuatu yang sangat tua telah kembali. Lalu, langit berubah. Petir menyambar tanpa suara. Bintang-bintang di atas Gunung Padang tampak berputar membentuk pola. Seperti spiral, atau pintu. Orang-orang pingsan. Beberapa mengalami mimpi yang sama, mimpi tentang dunia yang bukan bumi, tentang makhluk yang mengajarkan manusia membangun, tentang kehancuran yang mereka saksikan dengan mata sendiri, dan satu kalimat yang menggema di kepala mereka. Kalian telah diberi kesempatan sekali lagi. Gunakan sebelum diambil kembali. Keesokan paginya, Gunung Padang kembali tenang. Tapi mereka yang mengalami malam itu, tidak pernah menjadi orang yang sama lagi. Mereka mulai bermimpi setiap malam. Mereka mulai memahami bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Dan mereka tahu bahwa waktu yang tersisa sangat sedikit. Plot twist terakhir terjadi ketika seorang arkeolog asal luar negeri, yang sebelumnya skeptis terhadap teori Gunung Padang, akhirnya mengakui dalam sebuah konferensi tertutup. Ia menemukan simbol yang sama dengan Gunung Padang di dalam gua bawah tanah di Turki, di dekat Göbekli Tepe. Itu artinya, Gunung Padang bukan satu-satunya. Ini adalah bagian dari jaringan global kuno, peradaban besar yang pernah hidup, dan meninggalkan pesan untuk masa depan. Sebuah peringatan. Dan sekarang, pesan itu telah terbuka. Tapi, apakah kita bisa memahaminya sebelum semuanya terlambat? Hari-hari setelah kejadian itu, dunia perlahan berubah, bukan secara fisik, tapi dalam gelombang yang hanya dirasakan oleh mereka yang peka. Mimpi-mimpi menjadi lebih nyata, arah kompas sering menyimpang, dan hewan-hewan mulai menunjukkan perilaku tak biasa.
Bahkan tumbuhan tertentu di sekitar Gunung Padang tumbuh lebih cepat dari normal, seakan menyerap energi yang tersembunyi di dalam tanah. Di belahan dunia lain, laporan serupa bermunculan. Di Turki, batu-batu Göbekli Tepe mengeluarkan suara-suara rendah yang hanya terdengar dengan peralatan khusus. Di Peru, terowongan bawah tanah Nazca terbuka akibat gempa kecil, menampilkan ukiran yang identik dengan yang ditemukan di Gunung Padang. Di Mesir, para arkeolog menemukan ruang tersembunyi di bawah piramida agung, dan pada dindingnya terukir kalimat dalam aksara yang, entah bagaimana, identik dengan aksara Sunda kuno. Dunia mulai menghubungkan titik-titik. Sebuah jaringan global peradaban kuno yang sangat maju, tersembunyi di bawah permukaan bumi selama puluhan ribu tahun. Peradaban yang saling terhubung, bukan lewat kapal atau jalan, tapi lewat sesuatu yang lebih hebat, getaran dan frekuensi bumi itu sendiri. Naya, yang kini tinggal tersembunyi di wilayah pegunungan Dieng, terus menulis. Ia berkomunikasi secara rahasia dengan beberapa peneliti yang juga mulai terbangun. Mereka menamakan kelompok kecil mereka, penjaga cahaya tertua. Tugas mereka satu, menyatukan kembali fragmen-fragmen peradaban lama yang selama ini tersembunyi di balik mitos dan tabu. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih gelap yang mulai bergerak. Seseorang menghubungi Naya melalui sinyal radio pendek, dari lokasi yang tidak terdeteksi. Ia mengaku sebagai sang penerjemah, seseorang yang telah bertahun-tahun mempelajari simbol dan bahasa para penjaga. Ia memperingatkan bahwa kebangkitan tidak selalu berarti keselamatan. Bahwa peradaban yang dulu pernah bangkit, juga pernah melakukan kesalahan fatal. Tidak semua penjaga membawa cahaya, katanya. Ada yang membawa kehancuran. Dan peti keenam belum ditemukan. Ucapan itu mengguncang segalanya. Jika hanya 5 peti ditemukan dan 1 penjaga telah bangkit, artinya masih ada 1, yang entah di mana, dan entah apa perannya. Dalam penyelidikan yang lebih dalam, para penjaga cahaya tertua menemukan peta bintang yang tergambar di langit-langit ruangan dalam Gunung Padang. Tapi ketika peta itu dibandingkan dengan langit hari ini, ternyata tidak cocok. Peta itu cocok dengan konstelasi bintang 20.000 tahun yang lalu. Dan arah dari pola-pola bintang itu menunjuk ke satu tempat yang tak pernah disangka, Samudra Hindia, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai segitiga masa lembu. Tempat yang dikenal penuh misteri. Kapal hilang, pesawat lenyap, dan gangguan kompas. Semua seperti tidak kebetulan. Kelompok rahasia itu akhirnya mengatur ekspedisi ke lokasi yang ditunjuk oleh peta bintang. Mereka membawa sonar bawah laut, pemindai termal, dan bahkan tim spiritual. Dan di dasar laut, mereka menemukan struktur segitiga raksasa yang tertutup karang dan lumpur. Struktur itu bukan buatan alam. Tepat di tengah segitiga itu, sonar mendeteksi ruang besar kosong. Dan di dalamnya, ada bentuk memanjang seperti peti batu, identik dengan 5 lainnya. Tapi lebih besar, lebih dalam, dan lebih gelap. Ketika tim mencoba mengangkat sinyal video dari ROV bawah laut, layar mereka hanya menunjukkan satu gambar sebelum semuanya gelap. Mata menyala merah di balik air, menatap langsung ke arah kamera. Kemudian semua sinyal mati. Dan sejak saat itu, satu persatu anggota ekspedisi mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang hilang. Ada yang kehilangan ingatan. Dan ada yang bicara dalam bahasa yang tak pernah mereka pelajari. Bahasa yang sama dengan ukiran-ukiran Gunung Padang. Plot twist terbesar terjadi saat Naya menerima paket rahasia dari seseorang yang tidak ia kenal. Di dalamnya, ada serpihan batu kecil berwarna hitam. Beratnya tidak wajar untuk ukurannya. Dan ketika ia menyentuh batu itu, ia melihat kilasan wajah. Wajah Raka. Tapi bukan Raka biasa. Ia lebih tua, matanya menyala samar, dan suaranya menggema di kepala Naya. Jangan bangunkan yang keenam. Dia tidak seperti kami. Dia bukan penjaga. Dia adalah pemusnah. Naya menangis. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa semua yang mereka lakukan selama ini, mencari, menggali, membuka, telah mengarah pada bencana yang tak bisa dihentikan. Gunung Padang, Göbekli Tepe, piramida, Machu Picchu,
Semuanya bukan hanya monumen sejarah, tapi kunci. Dan mereka telah diputar satu persatu. Dan kini, pintu terakhir hampir terbuka. Naya menyendiri selama berminggu-minggu setelah menerima pesan dari Raka yang entah datang dari mana. Ia menggantung batu hitam itu dengan rantai di lehernya, meskipun merasakan berat aneh yang seolah tak hanya fisik, tapi juga spiritual. Batu itu kadang bergetar sendiri saat malam, dan kadang menyala samar saat ia memimpikan Raka. Ia tahu, waktunya hampir habis. Dalam lingkaran para penjaga cahaya tertua, kabar mulai beredar bahwa banyak situs kuno di dunia kini mengalami aktivasi energi. Di Bali, relief pura yang sudah ribuan tahun tidak dipahami, tiba-tiba menunjukkan cahaya saat kena sinar bulan. Di Mesir, para arkeolog terkemuka secara misterius mundur dari proyek piramida tanpa alasan. Di Amazon, suku kuno yang selama ini menolak kontak luar mulai berbicara dalam bahasa yang sama dengan ukiran Gunung Padang. Semua peradaban kuno, yang sebelumnya dianggap tidak berhubungan, kini menunjukkan satu pesan yang sama. Dia akan bangkit, tidak sebagai penjaga, tapi sebagai pengingat bahwa manusia tak pernah belajar. Naya pun membuat keputusan besar, kembali ke Gunung Padang. Malam itu, ia mendaki seorang diri. Tidak ada siapapun di sekitar situs, karena wilayah itu telah dinyatakan tertutup oleh pemerintah. Tapi entah kenapa, ia merasa langkahnya tak terhalang. Seolah ada yang menuntunnya, membukakan jalan, dan menjaga setiap langkah kakinya. Begitu ia mencapai puncak, udara berubah, angin berhenti, batu-batu menyala samar, dan altar utama bergetar pelan, seperti menyambut seseorang yang telah lama ditunggu. Naya berdiri di depan altar. Ia menggenggam batu hitam itu, mengangkatnya ke atas, dan membacakan kalimat yang ditulis Raka di akhir bukunya. Kalimat yang hanya bisa diucapkan oleh mereka yang telah disentuh. Begitu kalimat itu selesai terucap, tanah terbelah perlahan. Dari bawah altar, muncul cahaya merah tua. Sebuah lift batu kuno naik ke permukaan, sama seperti yang dulu membawa Raka dan Naya ke ruang bawah tanah, bertahun-tahun lalu. Tapi kini, semuanya terasa berbeda. Udara lebih berat, suara-suara lebih jelas, dan tubuh Naya seakan mulai tenggelam dalam kesadaran yang bukan miliknya. Ia masuk ke dalam lift itu. Turun, lebih dalam dari sebelumnya. Di dasar, ia menemukan ruangan yang belum pernah terlihat oleh siapapun, bahkan oleh Raka. Dinding-dindingnya bukan lagi batu biasa, tapi kristal hitam yang memantulkan bayangan Naya dengan bentuk yang sedikit berbeda. Lebih tua, lebih bijak, lebih asing. Di tengah ruangan itu, berdiri kursi batu, dan di atasnya duduk sosok berjubah merah gelap. Wajahnya tidak bisa terlihat. Namun saat Naya melangkah lebih dekat, sosok itu bangkit perlahan, dan suara dalam kepala Naya berkata, "Kamu datang, pembawa kunci ke-6." Tiba-tiba, Naya sadar, batu hitam yang dikirim padanya bukan sekadar kunci, tapi bagian dari penjaga ke-6. Ia dijadikan wadah. Tanpa sadar, pelan-pelan, pikirannya mulai retak. Suara-suara lain masuk. Ia mendengar perang kuno. Ia melihat kehancuran yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Ia melihat dunia dilenyapkan dan dibentuk ulang, berkali-kali. Dan dalam setiap siklus kehancuran itu, penjaga ke-6 selalu muncul. Namun, kali ini berbeda. Karena Naya masih sadar. Ia melawan kehendak entitas itu. Ia menolak menjadi medium kehancuran. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, ia mengangkat batu itu dan melemparkannya ke dalam cahaya merah di tengah altar. Cahaya itu menyerap batu tersebut, lalu menghilang, bersamaan dengan getaran yang menghentak seluruh bukit. Gunung Padang terdiam. Batu-batu berhenti menyala. Langit kembali normal. Namun, Naya pingsan. Ketika ia terbangun, ia berada di tempat yang sama, tapi semuanya sudah berubah. Rumputnya lebih tinggi, pohon-pohon lebih besar, udara lebih bersih, dan tidak ada siapa-siapa. Ia turun dari bukit dan mendapati desa-desa sepi, jalanan rusak, mobil-mobil ditinggalkan. Ia menemukan koran tua di jalan,
berdebu dan rapuh. Tanggal di koran itu, 16 Juli 2057. Waktu telah melompati dirinya. Ia tidak tahu berapa lama ia tertidur. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, penjaga keenam tidak pernah sepenuhnya hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan dunia yang ia lihat sekarang, mungkin adalah dunia yang sudah terlambat menyadari kebenaran itu. Langit senja di atas Gunung Padang terlihat memantulkan warna yang tak lazim. Jingga kemerahan dengan semburat ungu gelap, seperti sisa kobaran dari api yang baru saja padam. Naya berdiri di tepi jalan Cianjur yang porak-poranda, memandangi dunia yang terasa asing namun menyimpan gema kenangan dari masa lalu. Ia berjalan sendirian. Rumah-rumah kosong. Sekolah-sekolah ditinggalkan. Di balik jendela-jendela pecah, hanya debu dan keheningan. Dunia tampak ditinggalkan bukan oleh kehancuran besar seperti perang atau gempa, tetapi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang membuat manusia melarikan diri tanpa sempat membawa apapun. Di sebuah toko kecil, ia menemukan radio tua, masih menyala lemah dengan frekuensi statis. Ketika ia memutar frekuensinya, suara pelan muncul, suara perempuan tua, berbicara seakan sedang membaca doa. Suara itu kemudian diikuti oleh suara laki-laki yang berbicara dalam bahasa asing, seperti mantra. Lalu terdengar nama yang membuat tubuh Naya membeku. Lamuri telah bangkit. Ia menoleh keluar. Di cakrawala, terlihat cahaya pilar raksasa yang menjulang dari arah Samudra Hindia. Pilar itu tidak bersuara, tapi bergetar dalam dada. Seperti gelombang tak terlihat yang menembus udara dan waktu. Pilar cahaya itu tidak ada sebelumnya. Dan kini, ia tahu kemana ia harus pergi. Beberapa minggu kemudian, Naya bergabung dengan sekelompok kecil manusia yang selamat. Mereka tinggal di sebuah kamp tersembunyi di bekas hutan perbatasan, hidup seadanya, dan saling menjaga. Di antara mereka ada anak-anak yang memiliki kemampuan aneh, bisa memahami simbol-simbol kuno tanpa diajarkan, bisa membaca getaran batu, bahkan ada yang bermimpi tentang Raka dan Naya. Anak-anak itu disebut pemanggil. Mereka bukan hasil eksperimen, tapi disebut oleh para tetua sebagai mereka yang terlahir dengan ingatan lama. Salah satu anak, gadis kecil bernama Ayu, berulang kali menggambar satu bentuk di tanah, lingkaran dengan 6 garis menyilang dari pusatnya. Simbol yang persis dengan ukiran ruang dalam Gunung Padang. Ayu berkata dengan polos, "Ini penutup, tapi sekarang sudah terbuka." Yang keenam belum keluar, cuma menunggu. Naya, dengan tubuh yang makin lemah akibat kelelahan dan tekanan mental, mengumpulkan semua catatan yang ia punya. Ia menuliskan ulang semua perjalanan sejak ia dan Raka pertama kali menuruni lorong di bawah Gunung Padang. Ia berharap, jikapun tubuhnya tak bertahan, ingatannya akan hidup. Sampai suatu malam, Ayu datang sambil membawa batu hitam kecil. "Ini milik kakak yang hilang itu," kata Ayu. "Dia titip mimpi." Naya terperangah. Batu itu adalah fragmen dari batu yang dulu ia lempar ke altar. Ayu menggenggam tangan Naya dan berbisik, "Kakak itu sekarang bukan manusia, tapi dia masih ingat kamu." Malam itu, Naya bermimpi. Tapi berbeda dari sebelumnya. Ia melihat Raka, berdiri di sebuah daratan luas yang tak dikenal, di bawah langit tanpa matahari. Raka tampak lebih muda, lebih kuat, matanya bersinar biru. Di sekelilingnya, berdiri 5 sosok tinggi berjubah, para penjaga. Di tengah-tengah mereka, sebuah kursi batu kosong. Raka menatap Naya dan berkata, "Yang keenam tidak bisa ditutup kembali. Tapi bisa diarahkan. Dia bukan jahat. Dia hanya hasil dari luka manusia sendiri." Kemudian Raka berjalan ke kursi batu itu dan duduk. Cahaya menyelimuti tubuhnya. Para penjaga membungkuk, dan langit mulai berubah. Naya terbangun dengan tubuh gemetar, tapi dengan satu pemahaman baru. Raka telah memilih menjadi penjaga ketujuh. Bukan yang membinasakan, tapi yang menjaga agar yang keenam tidak sepenuhnya bebas. Dia mengorbankan dirinya agar manusia punya waktu. Dan waktu itu, kini menjadi tanggung jawab Naya dan anak-anak seperti Ayu,
Mereka yang bisa menghubungkan masa lalu dan masa depan. Tahun-tahun berlalu. Peradaban tak kembali seperti dulu. Tapi dari reruntuhan itu, muncul generasi baru. Generasi yang tidak menggantungkan diri pada mesin, tapi pada intuisi, getaran bumi, dan warisan memori leluhur. Gunung Padang kini dijaga sebagai tempat suci. Bukan untuk wisata, bukan untuk riset, tapi untuk mengingat. Karena seperti yang pernah ditulis Naya dalam halaman terakhir jurnalnya, dunia tidak pernah benar-benar dibangun dari teknologi, tapi dari kehendak manusia untuk memahami dirinya sendiri. Dan saat kehendak itu dilupakan, penjaga bangkit bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahwa yang tertua bukan selalu yang terkubur. Kadang, ia hanya menunggu waktu. Dan di tengah malam yang sunyi, kadang dari atas Gunung Padang, masih terdengar getaran halus, seperti nyanyian batu. Nyanyian peradaban yang hampir kita lupakan. Tapi kini, kita ingat kembali.